Nyonggolan adalah sebuah kegiatan adat yang menyertai rangkaian acara dalam prosesi perkawinan pada suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini berupa arak-arakan kedua mempelai dari rumah mempelai pria ke rumah mempelai wanita dengan diiringi keluarga dan kerabat mempelai pria memakai baju adat serta rombongan musik yang bisa gamelan atau kelompok penabuh rebana atau disertai gendang belik pada kalangan bangsawan. Dalam pelaksanaannya, karena faktor jarak, maka prosesi ini tidak dilakukan secara harfiah, tetapi biasanya rombongan berjalan dari jarak 1 sampai 0, km dari rumah mempelai wanita. Tujuan dari prosesi ini adalah untuk memperkenalkan pasangan mempelai tersebut ke masyarakat, terutama pada kalangan kerabat maupun masyarakat di mana mempelai perempuan tinggal. Karena biasanya seluruh rangkaian acara pernikahan dilaksanakan di pihak mempelai laki-laki. Sebagian peserta dalam prosesi ini biasanya membawa beberapa benda seperti hasil kebun, sayuran, maupun buah-buahan yang akan dibagikan pada kerabat dan tetangga mempelai perempuan nantinya. Pada kalangan bangsawan, urutan baris, iring-iringan, dan benda yang dibawanya memiliki aturan tertentu. Hingga saat ini, nyongkolan masih tetap dapat ditemui di Lombok. Iring-iringan yang menarik masyarakat untuk menonton karena suara gendangnya. Ini biasanya diadakan selepas zuhur di akhir pekan. Apabila kita melakukan perjalanan antar kota di Lombok, maka bersiaplah untuk menghadapi kemacetan insidental akibat nyongkolan yang dapat Anda temui sepanjang jalan apabila di akhir pekan tersebut banyak digelar pernikahan. Saya akan melanjutkan tentang norma yang berlaku kepada acara nyongkolan. Tahapan nyongkolan, tahapan yang pertama yaitu sorong serah, ya, di mana seorang mempelai laki-laki menyerahkan peralatan atau yang dikenal sebagai piranti-piranti simbol adat. Sebab jika prosesi ini tidak dilakukan, maka kedepannya akan timbul pertanyaan sehingga timbul permasalahan baru secara intern. Pada saat sorong serah, peserta tidak diperkenankan menggunakan alas kaki dan menengok ke belakang. Jika hal itu terjadi, maka akan dikenakan denda adat berupa uang. Terdapat banyak esensi atau nilai moral yang dapat ditemukan di sorong serah ini. Yang pertama, nilai tanggung jawab dapat terlihat dari adanya beberapa jumlah uang serta kain yang secara simbolis diberikan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan yang bertujuan untuk dapat digunakan oleh mempelai perempuan ketika nantinya telah berkeluarga atau hidup berpisah dari keluarga atau orang tua. Si laki-laki pada saat itu juga memperlihatkan tanggung jawabnya sebagai sang kepala rumah tangga. Kemudian ada kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak. Mereka sepakat untuk menjalani sebuah ikatan keluarga dan terus menjaga hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak tanpa adanya saling iri atau permusuhan yang akan tercipta nanti ke depannya. Kemudian nilai kebersamaan juga akan terlihat dari para tamu undangan yang menghadiri acara tersebut, seperti adanya interaksi yang terjalin antara satu sama yang lain, serta pada kegiatan ini juga sebagai ajang untuk mengumumkan pada masyarakat luas bahwa kedua mempelai dirasa menjadi suami istri baik di depan agama maupun depan hukum. Kemudian kita akan menemukan bahwa adanya kemampuan sastra yang tinggi dalam penggunaan bahasa halus Sasak yang akan diperdengarkan melalui beberapa syair-syair tertentu oleh si pembayun atau pemimpin acara tersebut. Sesungguhnya, Aji Krama merupakan nilai harapan dari sebuah kehidupan yang akan datang, di mana setiap kelahiran agar memahami nilai minimal aspek-aspek penunjang kebaikan dunia akhirat. Harapan nilai minimal diukur dari nilai nampak lemah, bahwa semakin tinggi nilai nampak lemah, maka semakin tinggi pula nilai minimal yang hendak diraih. Sedangkan olen merupakan pelengkap dari nilai-nilai pada nampak lemah. Jika ditinjau dari segi duniawi, nampak lemah artinya awal menyentuh tanah, yang berarti awal dari sebuah kelahiran, di mana kelahiran tersebut memiliki nilai, yaitu harkat dan martabat. Sehingga ini merupakan dasar. Nampak lemah tersebut dilambangkan dengan emas, perak, perunggu, dan uang. Kelahiran tersebut sangat penting untuk dilindungi agar terhindar dari panas, dingin, debu, dan tabu atau aib. Maka dibuatlah perlindungan yang disebut olen. Olen adalah lambang busana yang maksudnya adalah agar si lelaki yang telah berumah tangga atau sebagai kepala rumah tangga harus bertanggung jawab atas pengadaan busana untuk istri dan anak. Kemudian tahapannya yaitu nyongkolang. Dalam pelaksanaan nyongkolang, keluarga pihak laki-laki disertai oleh kedua mempelai mengunjungi pihak keluarga perempuan yang diiringi oleh kerabat dan handai taulan dengan mempergunakan pakaian adat diiringi gamelan bahkan gendang belik. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu bales ones naik atau napak tilas, merupakan salah satu tradisi yang berkunjung ke rumah orang tua perempuan secara khusus bersama orang tua pihak laki-laki serta
keseluruhan acara selesai biasanya dilakukan pada malam hari setelah acara nyongkolang selesai dilakukan. Selanjutnya, perkembangan zaman nyongkolan. Biasanya pada saat acara nyongkolan zaman dulu diiring oleh gendang beli yang merupakan budaya khas suku Sasak. Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah iringan baru dinamakan kontemporer ini yang biasanya disebut dengan cimol. Dengan munculnya cimol, maka membawa dampak yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, khususnya para pemuda Sasak. Adapun salah satu dampak negatifnya adalah anak-anak maupun remaja yang cenderung berpikir negatif dikarenakan melihat goyangan dari dancer yang moodnya serba ketat dan lekukan pada tubuhnya yang terlihat dengan jelas. Tentunya ini sudah tidak sesuai dengan adat yang ada. Kemudian dari segi pengadap, orang yang mendampingi atau mengiringi pengantin. Pada zaman ini kebanyakan pakaian yang dikenakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti memakai baju bebas pada saat acara nyongkolan khususnya bagi kaum laki-laki. Kebiasaan seperti inilah yang patut dibuang dan untuk menjaga kelestarian budaya dan tradisi khususnya suku Sasak. Salah satu faktor penyebab terancamnya budaya nyongkolan ini adalah yang pertama, adanya kontak dengan kebudayaan lain. Seperti yang kita ketahui, di Pulau Lombok ini banyak terdapat macam suku, ras, dan agama, dan masing-masing suku memiliki kepercayaannya sendiri. Adanya kontak dengan kebudayaan lain dapat mempengaruhi perubahan pada masyarakat dan mampu menghasilkan penemuan-penemuan kebudayaan baru. Seperti yang dialami masyarakat Sasak Lombok, mereka mampu menerima kebudayaan baru dan memadukan dengan kebudayaan sendiri. Nyongkolan kalau kita lihat, sekarang begitu banyak perubahan-perubahan dalam proses pelaksanaannya. Pakaian yang digunakan, sekarang pelaksanaan nyongkolan lebih unsur modern. Itu disebabkan karena masyarakat Sasak begitu mudah menerima perubahan. Selanjutnya yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Majunya atau tingginya pendidikan dan pemahaman tentang kebudayaan akan membuat masyarakat di daerah Lombok ini, khususnya masyarakat Sasak, semakin kritis, sehingga kepercayaan dan akan tradisi atau kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang dulunya masih dipercaya lama-lama akan memudar dikarenakan pola pikir masyarakat yang rasional dan objektif. Selanjutnya yang ketiga, adanya perkembangan zaman atau globalisasi. Perkembangan zaman mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih modern. Akibatnya kebudayaan yang mereka miliki dianggap sudah sangat tradisional dan ketinggalan zaman, dan lambat laun akan mereka ganti dengan kebudayaan yang lebih modern. Yang keempat, percampuran budaya di Indonesia. Banyak terjadi percampuran budaya dengan budaya lain atau budaya asing dan budaya agama yang mulai masuk perlahan-lahan. Percampuran budaya yang terjadi karena adanya akulturasi dan asimilasi dalam masyarakat, di mana akulturasi merupakan percampuran dua budaya yang lebih saling bertemu dan saling mempengaruhi antara lain tanpa menghilangkan budaya aslinya. Proses masuknya pengaruh budaya asing dalam satu masyarakat